Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آيات أخرى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله العظيم وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ikhwatuddin hafizahumullah, hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu dijaga sama Allah, dibimbing sama Allah, diberi rahmat sama Allah, diberkahi hidupnya. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya terus mengalir dalam kehidupan ini tak pernah berhenti. Maka semestinya juga tidak boleh berhenti, hadirin, untuk selalu bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Minimal wujud syukur di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi amal soleh kita, dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatuddin hafizahumullah, hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Ada firman Allah yang luar biasa menjadi motivasi spirit kita, bapak-bapak, adik-adik, di Jumat yang barokah ini. Tepatnya di surat An-Nisa ayat 147. Tadi sudah saya baca di awal khutbah, di muqaddimah khutbah. Di situ Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Ini ada di ayat ini ada di juz kelima terakhir sebelum masuk juz ke-6. Ayat ini favorit banget saudaraku, luar biasa. Yang kurang lebih terjemahannya ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Ma bisa berarti mengapa, ma juga bisa berarti tidak. Kalau kita pakai ma ini artinya istifham, mengapa, maka terjemahannya kurang lebih ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Mengapa Allah harus mengazab kalian? Kalau kita breakdown, Pak, kata-kata azab di sini adalah kesusahan, kesulitan hidup, persoalan hidup, musibah. Jadi terjemahannya ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Mengapa Allah harus ngasih azab ke kalian? Mengapa Allah harus ngasih musibah dalam hidup kalian? Mengapa Allah harus ngasih masalah terus-menerus dalam kehidupan kalian? Mengapa Allah harus ngasih problem yang gak selesai-selesai dalam hidup kalian, di kantor kalian, di rumah tangga kalian? Mengapa ada musibah terus-menerus? In syakartum wa amantum. Kalau kalian mau bersyukur kepada Allah dan beriman. Dengan bahasa lain, hadirin jamaah salat Jumat hafizahumullah, bala tak menimpa kita, Pak. Musibah tak menimpa kita, hadirin. Masalah tak menyentuh kehidupan kita. In syakartum wa amantum. Kalau kita bersyukur kepada Allah, kalau kita beriman kepada Allah, maka tolak bala akan muncul dalam kehidupan kita, Pak. Tolak masalah akan ada dalam kehidupan kita. Wa kana Allahu syakiran alima. Gimana caranya kita bersyukur sehingga bisa tolak bala dalam kehidupan kita? Ujung ayat berikutnya yang menjawab, saudara. Wa kana Allahu syakiran alima. Dan Allah maha bersyukur lagi maha mengetahui.
Kalau Allah Maha mengetahui, saya kira bapak-bapak hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah paham bahwa Allah punya sifat alimah. Al-alim itu artinya apa? Maha mengetahui. Artinya apa maha mengetahui? Yaitu Allah Maha tahu Pak apa yang terjadi. Bahkan yang belum terjadi pun Allah tahu. Ini makna sifat Allah alimah. Tapi yang bingung menerjemahkan itu kalau sifat yang pertama tadi wa kanallahu syakiran alimah. Dan sungguh Allah itu maha mensyukuri atau maha bersyukur lagi maha mengetahui. Kalau Allah maha mengetahui, mafhum, paham kita. Tapi kalau Allah maha mensyukuri, Allah maha bersyukur, agak bingung kita menerjemahkan. Kalau Junaidi Sahal bersyukur Pak, sudahlah pasti bersyukur kepada Allah. Kalau bapak-bapak, adik-adik hadirin jamaah salat Jumat bersyukur, sudah pastilah bersyukur kepada Allah. Kalau saya Pak mensyukuri, udahlah pasti mensyukuri nikmat. Kalau bapak-bapak adik-adik mensyukuri, sudahlah pasti mensyukuri nikmat. Dan biasanya kalau mensyukuri nikmat berarti kita butuh terhadap nikmat itu, senang terhadap nikmat itu. Dan ini mustahil bagi Allah. Kalau Allah bersyukur, bersyukur sama siapa Pak? Kalau kita makhluk bersyukur sama Allah. Tapi kalau Allah bersyukur, bersyukur sama siapa? Atau diartikan syakiran itu mensyukuri. Allah mensyukuri apa? Mensyukuri nikmat. Berarti Allah butuh sama nikmat. Itu mustahil juga bagi Allah butuh sama nikmat. Karena Allah tidak butuh sama apapun dan siapapun Pak. Tapi apa dan siapapun yang butuh sama Allah. Karena Allahus Samad. Allah lah tempat kita berlabuh Pak. Di atas Allah tak ada. Karena itu kita coba menggali apa yang dimaksud dengan syakiran. Allah maha bersyukur itu maksudnya apa? Para ulama-ulama mufassir memberikan sebuah ungkapan hadirin, bahwa yang dimaksud dengan syakiran itu adalah dari kata syakaro, shin kaf ro. Syukur itu dari kata shin kaf ro, syakaro Pak. Syakaro itu kalau dalam bahasa Arab di kamus-kamus bahasa Arab itu biasanya diterjemahkan Pak, atau diimajinasikan, dideskripsikan, digambarin dengan kambing yang gemuk padahal makan rumputnya sedikit tapi gemuk. Itu namanya syukur. Atau buah-buahan pohon yang buah-buahnya lebat luar biasa, yang buah-buahnya banyak, daun-daunnya lebat, tapi pohon itu menyerap air dari tanah yang tandus. Berarti nyerap air yang sedikit. Ini namanya syukur. Maka dari deskripsi ini, syukur itu adalah banyak memberi Pak, sedikit nerima. Itu namanya syukur. Seperti kambing yang gemuk berarti banyak memberi. Rumput yang dimakan sedikit, dia terimanya sedikit Pak. Itulah syukur saudara. Pohon yang rindang buah-buahannya banyak memberi. Tapi dia menyerap air untuk nutrisi buah-buahan itu sedikit. Berarti dia terimanya sedikit. Berarti syukur itu adalah banyak memberi dan sedikit nerima. Kalau terjemahan syukur itu seperti itu hadirin, maka pantas bagi Allah punya sifat syakiran. Wa kanallahu syakiran alimah. Dan Allah itu maha bersyukur. Maksudnya apa? Allah maha banyak memberi kepada kita hamba-hambanya Pak, tapi sedikit yang terima dari kita Allah itu. Sedikit yang Allah terima dari kita. Satu contoh saja, kita sholat Jumat nanti Pak, kalau tanpa wirid, tanpa zikir, paling 5 menit saudara. Tapi coba yang kita berikan kepada Allah 5 menit kali 5 kali waktu sholat 25 menit, Allah kasih kita 24 jam saudara. Berarti Allah itu benar itu maha bersyukur, maha banyak memberi dalam kehidupan kita. Kita aja sedikit Pak, yang 5 menit saja kita kalongi, yang 5 menit saja kita korupsi Pak. Kata Imam Nawawi, bisa jadi dari mulai takbiratul ihram sampai salam kita nggak ingat Allah sama sekali. Yang diingat pas waktu takbiratul ihram saja ingat Allah, selebihnya nggak ingat Allah.
Itu artinya apa? Sedikit yang kita berikan kepada Allah, tapi yang Allah berikan kepada kita Pak banyak, luar biasa. Pantas Allah punya sifat syakiron, yaitu maha bersyukur. Dan sifatnya Allah yang syakiron ini hadirin, yang syukur, maha bersyukur ini, kalau bisa ditransendenskan dalam jiwa kita, kalau bisa dinuzulkan dalam jiwa kita. Ada beberapa sifat Allah yang kalau bisa Pak ada di dalam jiwa kita. Tapi ada sifat Allah yang enggak boleh ada dalam jiwa kita, seperti al-mutakabbir, Allah maha sombong Pak, enggak boleh ada dalam jiwa kita, haram. Tapi ada sifat-sifat Allah yang harus ada dalam diri kita Pak, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang hebat, yang punya sifat Rabbani, punya sifat ketuhanan. Apa diantaranya? Syukur, saudara. Allah punya sifat maha bersyukur, yaitu maha banyak-banyak memberi dan sedikit terima. Maka kalau kita ingin tolak balak Pak, kalau kita ingin tolak balak, kalau kita ingin tolak masalah, kalau kita ingin tolak problem dalam hidup kita, saudaraku, tancapkan di dalam hati kita, jiwa kita, pribadi yang bersyukur, yaitu pribadi yang banyak-banyak memberi dan sedikit nerima Pak. Banyak-banyak memberi, sedikit nerima. Inilah pribadi yang bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Kata Allah, berapapun infak yang kau berikan untuk Allah, fa huwa yukhlifuhu, Allah akan ganti, saudaraku ikhwatatina fillah. So, hadirin, mari menjadi orang yang bersyukur. Pertanyaan berikutnya, gimana menjadi orang yang bersyukur, yang punya sifat ake ngekei tapi titik nerimone. Nek ngekei wong ngrosoi ketitik, nek nerimo ngrosoi wis ake. Gimana punya sifat seperti itu, Ustaz? Sederhana saja Pak, karena waktu, sederhana saja. Ayo akui semua apa yang selama ini kita dapat, semua apa yang kita miliki ini minallah Pak, itu datangnya dari Allah. Akui saja. Kayak Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman, hadirin, hendak memindahkan singgasana Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman berkata kepada seluruh pengawalnya yang hebat-hebat itu, ayyukum, siapa di antara kalian ya'tini bi arsyiha, yang bisa mendatangkan singgasana Bilqis, qabla yu'tuni muslimin, sebelum mereka datang ke Palestina. Bilqis ada di Yaman Pak. Yaman Palestina itu 2000 km. Maka yang angkat pertama kali tangan bapak-bapak hadirin, jin Pak. Jin hebat. Jin hebat itu ifrit. Belum iblisnya. Ifrit masih di bawah iblis. Ifrit ini kuat. Jin yang paling kuat itu ifrit. Saya baginda, kata ifrit. Ifrit, secepat apa kau bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis itu? Ana atika bihi qabla an taquma mi maqami, kata ifrit Pak. Saya bisa mendatangkan arsy itu, singgasana itu yang gede, yang jauh, sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Sebelum berdiri di tempat duduk Pak, itu artinya sekitar 2 detik. Orang duduk berdiri itu cuma butuh 2 detik Pak, kecuali sakit asam aurat, bisa lama dia berdirinya. Tapi kalau sehat, dia cukup 2 detik. 2000 km 2 detik, itu belum ada teknologi di era itu Pak. Hari ini pun mungkin kita nggak tahu akhir zaman apa ada teknologi transporter kayak begitu. Terus di ujungnya si ifrit ngomong gini, wa inni alaihi laqawiyyun matin, aku termasuk yang kuat. Gak gelem, sombong kan. Akhirnya Nabi Sulaiman bilang gini, ya sudah dah, kalau kamu kuat, aku kepingin lebih cepat dari tadi. Angkat tangan, lebih cepat Pak. Min qabli an taquma mi maqamik, sebelum berdiri tempat duduk, nggak ada yang lebih cepat itu pikirnya, karena itu yang paling kuat, paling hebat, paling maksimal. Ternyata yang angkat tangan siapa? Untuk menanding ifrit, manusia, saudaraku, min ahlil kitab, manusia yang dekat wahyu, manusia yang dekat Alkitab. Ini karena cerita Bani Israel Pak, berarti manusia yang dekat Taurat, saudaraku. Saya baginda. Secepat apa kamu? Kamu manusia. Secepat apa? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya
saya bisa mengantarkan singgasana itu sebelum matamu berkedip. Sebelum berkedip, Pak. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu. Maka belum berkedip itu sudah falamma ra'ahu mustaqiran indahu. Itu singgasana sudah ada di depannya Nabi Sulaiman. Dan yang hebat, Nabi Sulaiman tidak berkata, wow, hebat banget kamu, luar biasa. Enggak, Pak. Ketika ada nikmat yang luar biasa itu, Nabi Sulaiman berkata, wa qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini karunia Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Bukan kekuatanmu, ini Allah. Maka demikian pula saudaraku, kalau kita ingin menjadi orang yang bersyukur, pertama kali ketika ditanya orang, perusahaanmu kok sukses, seharusnya yang dijawab, Pak, hadza min fadli rabbi, ini rahmat Allah, tanpa Allah gak bisa nih. Bukan yang dijawab pertama kali, ini karena teamwork yang bagus, ini manajemen yang bagus. Bukan, Pak. Tapi karena Allahu Rabbul Alamin. Ini masjid kok rame, luar biasa masjid ini, gimana ini? Ya ini kita punya manajemen yang bagus. Jangan ngomong gitu, tuh sombong tuh. Mestinya ngomong ini rahmat Allahu Rabbul Alamin. Kalau enggak, Pak, kayak kasus Qarun. Qarun itu ketika flexing semua kekayaannya, apa kata Qarun ketika ditanya oleh sahabat-sahabat? Qarun itu sepupunya Nabi Musa. Qarun, dari mana kok kekayaan luar biasa? Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini gara-gara otakku yang cerdas, ngatur perputaran uang. Allah marah, saudara. Allah tenggelamkan seluruh harta Qarun, sehingga akhirnya semua harta Qarun ada di dalam tanah, Pak. Saking terkenalnya legenda itu, sampai siapapun yang nemu harta dari tanah, Pak, itu dianggap hartanya Qarun. Cuma lidah wong Indonesia akhir menjadi harta karun, saudara. Ini gara-gara kesombongan. Ayo hadirin jamaah salat Jumat hafizahumullah, ingin tolak balak dalam hidup kita, ingin tolak masalah dalam hidup kita, bersyukurlah kepada Allah dengan cara yang paling minimalis. Banyak-banyak memberi, Pak. Dan yang kedua tadi, akui semua yang ada sekarang adalah rahmat dan karunia dari Allah Rabbul Alamin. Maka insya Allah Allah akan buat tolak dalam balak dalam kehidupan kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat faqdi hajatina wa hajati ikhwanina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasaykhina wa limuallimina wa liman ahsana ilaina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka ya Allah wa natawassalu ilaik bi jahi nabiyikal mustafa wa habibikal mustafa an taj'ala lana min kulli dhikin makhraja min kulli himmin faraja min kulli bala'in afiya ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.